Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku dosen mata kuliah Wawasan Sosial Budaya kelas Sipil E Universitas Sulawesi Barat, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan rekan-rekan kelas Sipil E sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Wilastri, NIM D01203711. Saya selaku moderator. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Manusia, Keberagaman, dan Kesetaraan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurlisa Fitri, NIM D01203710. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu makna keragaman manusia. Keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam dan banyak jenis. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam layaknya binatang atau tumbuhan. Keragaman manusia dimaksudkan adalah setiap manusia memiliki perbedaan. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, jenis tempat tinggal. Hal-hal demikian dikatakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ren Raharjo, NIM D01200547. Saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu makna kesetaraan manusia. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Menurut KBBI, artinya adalah sama tingkatan atau pangkat kedudukan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkat hierarki. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Di hadapan Tuhan, manusia memiliki kesamaan derajat dan kedudukan. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan manusia terhadap Tuhan. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan,
semua manusia sama derajatnya, kedudukan atau tingkatnya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia terhadap Tuhan. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah satu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulkifli, NIM D0120377. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Itali, yaitu rasa. Pertama kali istilah dari ras diperkenalkan oleh Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengungkapkan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi ras adalah pembedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klarifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Sedangkan Karl Diningrat 1990 membagi ras di dunia dalam 10 kelompok, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Asteroid, Polinesia, Melanesia, Mikronesia, Ainu, Dravida, dan Bushmen. Orang-orang yang tersebar di wilayah Indonesia termasuk dalam rumpun berbagai ras. Orang-orang Indonesia bagian barat termasuk dalam Mongoloid Malaya atau Malayu. Sedangkan orang-orang yang tinggal di Papua termasuk dalam ras Melanesia. Yang kedua, etnik atau suku bangsa. Kartradiningrat 1990 menyatakan suku bangsa berbagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua suku serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. F. Beard 1988 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. Identitas kesukubangsaan antara lain dapat dilihat dari unsur-unsur suku bangsa bawaan, ethnic traits. Ciri-ciri tersebut meliputi milenitas, suku bangsa bawaan, atau hubungan darah, kesamaan berdasarkan kesamaan adat istiadat, kesamaan kepercayaan religi, atau kesamaan mitologi, kesamaan teutonisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Gilbert Christmas. Pada kesempatan ini saya sebagai pemateri keempat dan akan mempresentasikan materi kemajemukan sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia terutama karena adanya kemajemukan etnik, disebut juga suku bangsa. Ada juga keberagaman dalam hal ras, agama, golongan, tingkat ekonomi, dan gender. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, artinya memiliki banyak budaya. Etnik atau suku merupakan identitas sosial budaya seseorang, artinya identitas seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan pertama yang dijalani yang bersumber dari etika dari mana dia berasal. Tapi dalam perkembangannya, identitas sosial budaya seseorang tidak semata-mata ditentukan dari etikanya. Identitas seseorang mungkin ditentukan dari golongan ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, profesinya. Identitas etnik
lama-kelamaan bisa hilang, misalnya karena adanya perkawinan campur dan mobilitas yang tinggi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, artinya jamak, banyak ragam atau majemuk. Kemajuan masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan atau fakta yang justru kita terima sebagai budaya sosial, budaya bangsa. Kesadaran akan kemajuan bangsa tersebut sesungguhnya sudah tercantum dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, banyak ragam. Tunggal Ika menunjukkan semangat akan perlunya persatuan dari keanekaragaman tersebut. Bhinneka adalah kenyataan, sedangkan Ika adalah keinginan. Kemajemukan adalah karakteristik sosial budaya Indonesia. Selain kemajemukan, karakteristik Indonesia yang lain tersebut adalah jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, posisi silang, kekayaan dan daerah tropis, kekayaan alam dan daerah tropis, jumlah pulau yang banyak, persebaran pula. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, NIM D0120-380, kelas sipil E. Di sini saya akan melanjutkan materi. Langsung saja. B. Kesejahteraan sebagai warga bangsa Indonesia. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesejahteraan itu secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan di bidang politik, misalnya memperoleh kesempatan sama untuk warga negara memilih dan dipilih, berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Persamaan di depan hukum atau equality before of law mengharuskan setiap warga negara diperlakukan sama dan adil. Prinsip persamaan warga negara di depan hukum atau equality before of law adalah jaminan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Persamaan di bidang ekonomi adalah setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Warga negara yang kurang mampu, negara wajib memberikan bantuan agar bisa hidup sejahtera. Demokrasi ekonomi mengharapkan distribusi yang adil dalam hal pendapatan dan kekayaan. Persamaan di bidang sosial budaya itu meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, seni, dan iptek. Persamaan warga negara di bidang sosial budaya seperti warga negara memiliki kesempatan hak dari pemerintah. Negara tidak membeda-bedakan kelas sosial, status, sosial ras, suku, dan agama dalam memberikan pelayanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam Junaidi, NIM D0120. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yakni A. Problematika keragaman serta solusi dalam kehidupan. Keragaman masyarakat adalah suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari bangsa. Van den Broek menjelaskan bahwa masyarakat majemuk dan masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat
dasar. Sifat-sifat dasar sebagai berikut: terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan berbeda, memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat komplementer. Sekarang menyebabkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Keberagaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri atas dua fase, yaitu fase diharmoni dan fase disintegrasi. Fase diharmoni menuju pada adanya perbedaan tentang tujuan, nilai dan norma dan tindakan antara kelompok. Disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antara kelompok. Salah satu hal penting dalam meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit budaya. Penyakit budaya tersebut adalah antagonisme, stereotip, prasangka, rasisme, dan skapegiatin atau sikap etnosentris diartikan sebagai suatu kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai suatu yang mutlak, suatu menggunakan sebagai tolak ukur kebudayaan lain. Stereotip adalah pemberian tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif. Pemberian sifat itu bisa positif maupun negatif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah dipaparkan oleh para pemateri tadi. Kesimpulannya, keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.